Kami akan mencoba menyapa Bapak Ibu yang ada di kelas 3 dan membuat yang kami. Oke. Kalau saya bilang selamat pagi, luar biasa. Oke. Selamat pagi, luar biasa. Akhirnya kami yaitu ini mataku, mata kiri, mataku, mata kanan, mataku, mata. Tertawalah. Oke. Ya. Itu apa ya? Oke. Ini mata satu dua tiga. Ini mataku, mata kiri, mataku, mata kanan, mata. Oke, baik. Nah, sebelum kami mengumumkan hasil presentasi kami, ya, buka datu tiga. Ya. Ada satu koreksi, Pak. Positif. Baik, sebelum kami mengumumkan hasil presentasi kami, yang pertama kami akan memperkenalkan dulu nama-nama kelompok kami. Ya, yang pertama Bang Isan Idris Yani, FPD. Yang kedua, Jalan SPD. Dan yang ketiga, Bang Subrola Munte. Dan yang keempat, Sarjana Tembunan. Dan kelima, Anda SGT. Dan yang terakhir, saya Maktuba Sorbi. Untuk mempresentasi hasil pembelajaran kami serahkan kepada teman kami. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu dan kesempatan. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dari kelompok genap, yaitu materi strategi mengajar PJOK. Yang pertama itu pentingnya strategi mengajar itu ada di sini bagi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang artinya di sini kita sebagai guru merancang metode atau gaya mengajar yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua ada mengatasi perbedaan individu. Di sini artinya kita harus memberikan motivasi terhadap siswa yang memiliki perbedaan fisik. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan motivasi peserta didik. Terus yang selanjutnya peningkatan keterampilan pembelajaran. Kemudian ada menciptakan lingkungan belajar yang positif. Artinya di sini sebagai guru PJOK itu harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman bagi peserta didik. Kemudian untuk selanjutnya, untuk melanjutkan materi kita, saya serahkan kepada Abang Linda, Bang Iksan. Kita lanjutkan untuk fungsi daripada guru untuk menentukan strategi pengajaran. Di sini sesuai dengan filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang menuntut dan menuntun. Maksudnya di sini menuntut, kita sebagai guru itu, guru PJOK tidak hanya menuntut bahwa peserta didik melaksanakan pembelajaran dengan baik dan benar. Namun kita sebagai guru PJOK juga harus menuntun bagaimana pembelajaran itu berjalan dengan baik. Terutama apa yang menjadi pesan daripada guru, digugu dan ditiru. Dengan kata-kata digugu dan ditiru, kita menjadi guru itu harus benar-benar menunjukkan contoh, memberikan contoh kepada peserta didik. Sekian kami serahkan kepada teman kami. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari strategi mengajar PJOK ini dengan pendekatan. Ada pendekatan taktis, ada versus pendekatan teknis, ada pendekatan konsep versus keterampilan, dan ada pendekatan langsung dan tidak langsung. Jadi pendekatan ini adalah kerangka secara konseptual yang digunakan oleh guru PJOK dalam merancang pembelajarannya dengan tujuan menekankan pada tujuan pembelajaran. Jadi di sini ada pendekatan tadi, saya ulang kembali, pendekatan teknis versus taktis, pendekatan konsep versus keterampilan, dan pendekatan langsung ataupun tidak langsung. Sekian untuk pendekatan, saya sambung kepada saudara saya, Anda. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Aksan. Jadi yang saya bahas di sini adalah metode pembelajaran. Jadi yang pertama yang harus kita pahami adalah metode pembelajaran itu apa. Jadi metode pembelajaran itu adalah
cara atau langkah-langkah atau strategi langkah-langkah yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan pembelajaran kepada peserta didiknya. Jadi dalam pembelajaran PJOK di situ adalah identik dengan gerak. Jadi dalam pembelajaran gerak itu yang harus guru gunakan, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru adalah yang pertama bisa menggunakan keseluruhan, bagian, campuran atau progresif atau bertahap. Jadi itulah metode pembelajaran yang harus kita gunakan pada saat kita gunakan pada saat pembelajaran PJOK. Sekian dari saya, terima kasih. Dilanjutkan oleh Bapak. Baik, Bapak Matuba. Dari strategi pembelajaran PJOK ada di sini model pembelajaran. Yang pertama model pembelajaran itu PBL, proyek basic Problem. basic learning. Dan yang kedua kooperatif. Ketiga pendidikan gerak. Keempat pendidikan kebugaran. Kelima kontekstual. Keenam pendidikan olahraga. Ketujuh pendidikan perkembangan. Dan kedelapan pendidikan petualangan. Baik, kami kembalikan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok genap tadi. Materi kita seterusnya adalah tentang gaya mengajar. Sebelum saya paparkan gaya mengajar ini, sudah pastinya di setiap gaya mengajar pastinya ada kekurangan dan kelebihan. Jadi dan dilihat gaya mana yang lebih cocok kita ajarkan di tingkat SD, SMP dan SMA. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semua bagus dilihat dari prospek mana kita menyampaikan gaya mengajar kita. Baik, kita mencoba menjelaskan sedikit terkait apa tentang gaya mengajar ini. Yang pertama yaitu gaya mengajar komando. Ya, sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, mungkin dari antara semua nanti ini kita sudah melakukannya bahkan. Jadi saya coba dengarkan yang komando. Komando itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada guru. Jadi kalau guru dipusatkan kepada guru, jadi guru lebih condong lebih banyak memberikan instruksi daripada peserta didik. Jadi di sini kelebihannya ada. Mungkin salah satunya disiplin dan ketertiban, kekondusifan suatu kelas. Tapi kekurangannya bisa kita nilai sendiri. Seterusnya ada gaya mengajar latihan. Gaya mengajar latihan itu ini kita buat pengelompokan. Anak-anak diberikan semacam simulasi latihan dan pengelompokan. Kalau bisa kita contoh pembelajaran itu di sirkuit training. Jadi anak belajar sesuatu di sini, kita biarkan latihan. Kelompok B dibuat di sana dari kelompok C dan mereka berganti, mereka berlatih. Itulah bentuk latihan. Seterusnya timbal balik. Gaya belajar timbal balik ini juga mungkin beberapa kawan juga sudah pernah melaksanakan. Timbal balik ini kita bentuk kelompok-kelompok. Contohnya kelompok A, kelompok B. Di saat kelompok A memperagalkan atau mempraktikkan sesuatu, kelompok B menanyakan. Jadi ada semacam timbal balik dalam situasi pembelajaran untuk evaluasi pembelajaran. Seperti yang kita lakukan ini sekarang ini. Kita nanti akan ada timbal balik dalam proses pembelajaran dan ada pertanyaan, kritik dan saran. Ya. Seterusnya pemeriksaan diri. Jadi ini juga pembelajarannya kayak mengajarnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi pemeriksaan diri, namanya memeriksa diri. Jadi siswa melakukan gerakan dan dia yang mengevaluasinya diri sendiri. Tapi guru sebagai fasilitator, sebagai pengawas memberikan instrumen-instrumen hal-hal apa saja yang dinilai tentang evaluasi pemeriksaan tentang diri sendiri dan disampaikan. Itulah tentang pemeriksaan diri. Penyertaan. Kalau penyertaan ini Bapak Ibu adalah seluruh siswa dilibatkan, disertakan dalam setiap kegiatan-kegiatan pembelajaran. Seterusnya penemuan terbimbing. Penemuan terbimbing ini adalah guru membuat semacam masalah dalam arti agar siswa mengetahui di mana, kenapa terjadi masalah ini. Jadi siswa menemukan solusi kenapa terjadi masalah lewat gaya mengajar penemuan terbimbing. Itulah maksudnya Bapak Ibu. Seterusnya ini penemuan konvergen. Penemuan konvergen ini ditemukan oleh pemikir olahraga yaitu Houston dan Ashworth. Jadi ini kalau kita bacakan di literasi kita, di elaborasi kita, bahwa ini adalah mengajak siswa untuk berpikir kritis. Jadi siswa itu harus kritis terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Kita pancing, mantik dia bagaimana dia berpikir, kenapa dan kenapa. Jadi itu dia. Jadi ini yang Bapak Ibu oleh Houston dan Ashworth.
Jadi tadi itu kan konvergen, terusnya divergen sama, ini ditingkatkan kembali. Selain dia berkritis tadi, siswa diajak kreatif dan eksploratif, menemukan, menggali kembali potensi-potensi. Itulah dia ini. Seterusnya individu, produk individu. Individu pelajaran kita tadi ada ini, kita singkat tadi itu ya. Jadi individu maksudnya adalah program individu yang dirancang pembelajar, ya. Program individu yang dirancang pembelajar singkat tadi ini. Maksudnya di sana adalah ini semakin meningkat lagi setelah konvergen, divergen, individu yang dirancang kembali. Maksudnya kalau tadi siswa sudah berpikir kritis, kreatif, dan eksploratif, ini siswa diajak merancang pembelajaran sampai tujuan pembelajaran mereka yang membuat. Tapi tidak lepas, guru juga sentak mendampingi sebagai fasilitator, dampingi juga sampai tujuan pembelajaran dia juga. Inilah ini. Seterusnya terakhir yang berikutnya yang keempat oleh penemuan dari Houston dan Ashworth, yaitu adalah program inisiatif pembelajaran. Ya, program inisiatif, namanya inisiatif berarti inisiator. Ini lebih lagi. Ya, semua rancangan dirancang oleh siswa. Bahkan sebagai pembelajar dia, seperti semi ya, tapi tidak dilepas oleh panduan dari guru. Jadi itulah dia penemuan yang empat ini khusus dari Houston dan Ashworth. Seterusnya adalah belajar mandiri. Ya, kalau belajar mandiri sesuai namanya, ya mereka mandiri. Jadi guru juga memberikan materi, ya mereka belajar mandiri, baru guru memberikan semacam kesimpulan-kesimpulan terhadap apa yang sudah dilakukan mereka. Seterusnya pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini hampir sama dengan yang tadi, ya diberikan sebuah situasi pembelajaran mungkin siswa tidak tahu, tapi bedanya yang memecahkan masalah itu sesama siswa. Mereka saling bertanya tentang kelompokan. Ya, kenapa seperti ini? Ditanya kelompok satu, bagaimana jawaban kelompok satu? Seperti ini. Kelompok dua bagaimana kira-kira? Oleh guru sebagai fasilitator atau pendamping menjelaskan untuk merampungkannya. Seterusnya adalah berpusat. Inquiry dulu sebelum ke sini ya. Inquiry. Ya, kalau inquiry itu adalah mempersiapkan peserta didik pada situasi eksperimen sendiri, ya eksperimen sendiri secara luas. Menemukan dibuat semacam penemuan terkait masalah-masalah dalam pembelajaran. Mereka menemukan sendiri solusinya. Dan yang terakhir ini berpusat pada peserta didik, certain based learning, ya student based learning ya. Jadi maksudnya ini sekarang ini sudah diintegrasikan lewat kurikulum Merdeka. Mungkin ini yang kita disarankan ya, ini disarankan, tidak menutup kemungkinan ini juga kita terapkan juga ya, juga yang tadi maksudnya yang berpusat pada peserta didik adalah bahwa pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik. Peserta didik harus dibuat lebih aktif ya, lebih berperan serta dalam pembelajaran dan dilihat kebutuhan dari siswa tentang kodrat yang sudah ada dalam dirinya. Nah, itulah mungkin kayak mengajar, model mengajar, pendekatan pembelajaran dan metode pembelajaran sebagai strategi pengajaran PJOK yang kami tampilkan sebagai kelompok 2. Silakan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu pemaparan kami dari kelompok kami. Saya rasa dari hasil presentasi kali ini semua sudah jelas begitu. Tapi kami kembalikan kepada Bapak Ibu guru yang mau memberikan komentar atau salah, kami persilakan. Boleh bertanya? Tadi saya dengar sampaikan itu merancang metode yang berbeda-beda. Pengertian yang berbeda-beda, apakah di luar daripada yang disampaikan itu dengan metode mengajar itu? Karena kita tahu bahwasanya di sini kan kalau metode mengajar itu adalah cara atau langkah-langkah yang dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada murid. Hampir sama juga seperti yang dikatakan sebagai alat, gitu kan kalau metode. Cuman apakah dia seperti yang dikatakan tadi berbeda-beda, maksudnya gimana? Berbeda-beda di luar daripada metode mengajar ini, merancang metode mengajar ini atau bagaimana? Ini kan Pak.
Iya, artinya kan ini seperti yang kita bahas ini kan mungkin hampir sama juga nanti seperti kami. Yang kita bahas ini kan semua metode pembelajaran itu sudah ditentukan berdasarkan ilmiah. Namun yang berbeda-beda maksudnya penempatannya itu ke model pembelajaran yang kita lakukan atau bagaimana? Gini, maksudnya gini, kan tadi merancang metode yang berbeda-beda. Itu tadi saya dengar disampaikan. Berbeda-beda maksudnya di luar dari ini semua atau gimana? Karena kan ketentuannya kan kita sudah buat, sudah ini ya semua. Berbeda-beda di luar dari ini atau bagaimana? Iya, itu aja yang intinya. Karena ketentuan kan sudah ada yang kita termasuk di modul ini kan ketentuannya kan sudah dibuat ya untuk metode mengajari itu. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Kusmin yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami dan kami serahkan kepada yang menjawab, kami serahkan kepada saudara kami Bapak Anjar Pindi. Terima kasih kepada Bapak moderator kami. Ya, sama seperti yang telah saya sampaikan tadi, metode pembelajaran adalah cara atau langkah yang digunakan oleh guru dalam penyampaian pembelajaran. Ya. Jadi sama seperti yang saya bilang tadi, yang kita gunakan pada pembelajaran PJOK. Jadi dalam pembelajaran PJOK itu adalah identik dengan gerak. Nah, jadi pada saat kita menyampaikan pembelajaran terlebih lagi tentang gerak, jadi dapat metode pembelajaran yang kita gunakan itu bisa keseluruhan dari materi yang mau kita sampaikan, bisa sebagian, bisa kita campurkan atau bisa dia progresif atau bertahap, secara bertahap. Jadi itulah pemilihan metode yang harus kita gunakan pada saat kita menyampaikan materi gerak kepada siswa kita. Kalau siswa kita memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata, mungkin bisa kita gunakan keseluruhan, langsung bisa menangkap murid, ya kan? Kalau bisa dia menangkap, contohnya passing dalam sepak bola, teknik dasar dalam sepak bola, ada passing, dribbling, heading atau shooting, bisa kita terapkan secara langsung. Jadi kalau siswa kita belum mahir di situ, jadi bisa juga kita gunakan pada metode pembelajaran bagian. Jadi kalau ada juga siswa kita yang bosan dengan itu aja sebagian, jadi kita gunakan juga campuran. Contohnya dalam teknik dasar sepak bola tadi ada passing, dribbling, shooting, bisa juga kita campurkan. Dari passing kita langkahi dia, jangan ke dribbling tadi, kita buat passing ke shooting. Jadi dia bervariasi, kita campurkan dia. Jadi bisa juga dari satu lagi metode pembelajaran itu progresif atau bertahap. Contohnya passing, kita buat ke dribblingnya. Bisa juga di passing itu juga kita bikin bertahap. Yang pertama dalam passing itu ada 3. Iya, contohnya passing bagian dalam, luar, baru punggung kaki. Secara bertahap kita buat. Jadi di passing itu aja dulu, nggak usah dulu kita masuk ke dribblingnya, karena di dalam passing itu ada jenisnya lagi. Iya, ada bagiannya lagi. Jadi di situ dulu kita mahirkan. Seperti itulah metode pembelajaran progresif tadi atau bertahap. Sekian dari saya, terima kasih. Ada yang juga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Di kelompok kami ada juga menambah tentang pertanyaan dari maksudnya gini. Apa sudah puas? Tanya. Sebelumnya gini, sebelum ditanya saya belum bisa menginginkan karena belum terjawab itu. Pertanyaan belum terjawab. Ya, jadi maksud saya gini, pertanyaan abang kita harus minta bahwa apakah dari keseluruhan ini dipakai atau di luar dari ini, itunya pertanyaannya. Kalau penjelasan dari si Anda tadi udah jelas. Udah jelas. Jadi di luar ini apakah masih ada? Kan katanya tadi boleh saja kan gitu kan? Nah, jadi maksudnya kira-kira dari bagian yang udah kita apakan ini berarti masih ada di luar itu. Ada kira-kira lagi yang di luar ini? kita pelajari ini. Jadi
sementara kepada awak kami Rusmin, inilah yang ada di modul kita, jadi inilah yang kita bahas. Jadi banyak tidak hal. Bang Ihsan, Ya. tadinya seperti yang disampaikan tadi. Iya. Model pembelajaran berbeda-beda, artinya berbeda-beda itu yang saya tangkap di luar dari Iya. ini. Oh. Oke, Sedikit jadi lagi. Padahal berbeda-bedanya di tempat ini. Oh ini Iya. ini yang perlu saya perjelas. Makanya tadi saya sempat maju di luar dari ini enggak? Iya. Iya. jelas ya, oke? Oke. Sekian dari Masih ada. bicara sama kalian. Masih ada. Masih ada lagi, masih ada lagi. Sebelum masukkan alfa komentar, kami waktu dan tempat kami silakan. Ucapkan terima kasih. Ayo, balik, Pak. Lanjutnya ke umpan balik. Semangat pengadar tadi. Menambah mungkin, tapi saya berpendapat ini mudah-mudahan kita punya kemampuan juga. Dari semua gaya mengajar yang sudah disampaikan tadi oleh abang kami Zafar Rahman Babang, kalau saya mengomentari sedikit dengan komando, ini bagi saya, menurut saya, pendapat saya komando ini berguna pada saat siswa kita itu baru masuk sekolah. Iya. Itu sebenarnya. Tadi semua pembelajaran ini sangat baik, sangat baik. Dan salah satu tadi ada kesalahan berbicara tadi, salah terbalik mungkin tadi bahasa abang. Semua ini tidak kita salahkan dan tidak kita benarkan. Nah itu tadi ada salah tadi sedikit. Jadi maksudnya ini tidak kita salahkan, ini benar semua. Nah itu maksudnya bukan tidak dibenarkan. Mana tahu tadi agak konsentrasi saya tadi dengar. Ini maksud abang tadi, ini tidak salah dan ini benar semua. Cuman Iya, bagaimana kita membuat gaya pengajaran Saya kita? pastikan kata-kata abang ini tadi ada silap sedikit. Jadi saya membenarkan. Demikian dari saya kembalikan kepada keterangan. Tadi juga saya simak. Iya. Oke bang, aku kami kami. Baik, terima kasih kepada pemirsa dan terima kasih kepada Pak Rusmin yang memberikan pertanyaan dan masukan kepada kelompok kami. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kedepannya dan bisa kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Ya, sekian hasil dari presentasi kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan dalam Ya kayak apa? ya. Kami lebih dahulu minta maaf. Ini akhirnya. Bisa. Siap. Oke. PKB